Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Kenya. Dan perkenalkan, nama saya Arina. Kami selaku pembawa acara dalam talk show hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Sholawat serta salam hendaknya selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju zaman yang terang, yakni agama Islam. Nah, teman-teman, adakah dari kalian yang tahu tentang tema talk show hari ini? Betul sekali, temanya adalah kuatkan ideologi Pancasila dalam membangun peradaban bangsa bersama Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS sebagai sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya. Acara talk show ini bertujuan untuk memperingati salah satu hari bersejarah bangsa Indonesia, yakni Hari Kesaktian Pancasila, yang ternyata lahirnya itu dilatar belakangi oleh kejadian kelam, yaitu G30 SPKI. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan tentang sejarah di balik lahirnya Hari Kesaktian Pancasila? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama sejarawan kita, yakni Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS. Sebelum kita lanjut ke perbincangan dengan narasumber hari ini, saya akan membacakan biografi sejarawan, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS. Beliau lahir di Nganjuk tanggal 9 Januari tahun 1948. Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS juga memiliki banyak karya, salah satunya buku yang berjudul Bedah Sesar Dewan Revolusi Indonesia pada tahun 2005 yang berisi tentang komunisme, dan masih banyak lagi karya-karya yang sudah ditulis oleh beliau. Selain sebagai penulis, beliau juga terlibat dalam banyak penelitian serta banyak pengalaman dalam organisasi. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 30 September 1965, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pasalnya, cerita sejarah mengenai PKI ini sampai sekarang menjadi topik yang tabu di dalam masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai sesi bincangnya bersama Profesor sebelumnya. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, yang mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengambil suri tauladan dari kejadian yang menakjubkan itu. Ya. Nah, Prof, tujuan dari berkunjungnya kita kemari adalah untuk belajar dan menambah informasi mengenai sejarah Hari Kesaktian Pancasila yang setelah kita baca itu dilatar belakangi dari pemberontakan G30 SPKI. Nah, teman-teman, langsung saja untuk menyingkat waktu kita langsung memulai perbincangan kita hari ini bersama Profesor Aminuddin. Baik, Prof, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Iya. Seperti yang kita ketahui, Hari Kesaktian Pancasila adalah Hari Nasional Indonesia untuk memperingati pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Prof, memangnya mengapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya? Atau apa hubungannya yang menyebabkan adanya Hari Pancasila, Prof? Iya, jadi mengapa kita kok harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Ya, karena Pancasila itu telah beberapa kali digoyang oleh berbagai pemberontakan yang ingin merobohkan dan merobohkan dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi misalnya yang paling parah adalah apa yang dinamakan gerakan G30 SPKI, gerakan 30 September PKI. Jadi gerakan ini didalangi dan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dirancang di Beijing, di Peking, ibu kota Cina, pada tanggal 5 Agustus tahun 1905 Masehi.
Jadi itu dirancang justru di Peking, di ibu kota Cina. Jadi kalau 48 kan apa namanya tiba-tiba saja terjadi pemberontakan PKI. Nah, tapi pada waktu apa namanya 65 itu skenarionya, jadi skenarionya itu dirancang di Peking, di Beijing ibu kota Cina itu pada tanggal 5 Agustus tahun 65. Itu kan pengkhianatan. Jadi kita ditusuk dari belakang. Sudah 2 kali kita itu ditusuk dari belakang. Yang pertama itu pada waktu 48 itu kita lagi berhadapan dengan agresi Belanda yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah dalam skop yang lebih besar lagi, yaitu pada waktu kita lagi mengganyang Malaysia. Jadi kita itu ditusuk dari belakang 2 kali. Nah, maka dari itu harus kita waspadai jangan sampai terjadi ketiga kali. Nah, ada yang meramalkan nanti kalau sampai ketiga kali itu akan terjadi dengan Cina. Karena apa? Karena kalau dengan Cina itu nanti akan lebih parah lagi, sebab yang diperebutkan adalah properti, hak milik. Jadi kalau ini adalah ideologi. Nah, kalau nanti kalau terjadi lagi adalah properti. Jadi yang namanya yang sekarang dikuasai oleh oligarki. Ya, oleh karena itu nggak perlu terjadi berikutnya lagi. Nah. Berarti ideologi Pancasila atau bangsa kita ini sempat ditusuk dari belakang. Iya, jadi sempat ditusuk dari belakang oleh PKI dan namanya pengkhianatan. Jadi kita itu dihadapkan pada Malaysia, sedangkan Malaysia itu tidak apa-apa. Nah, kemudian pada tahun 2008 kita itu lagi dihadapkan dengan agresi Belanda, dengan rencana serbuan Belanda yang agresi pada kedua tahun 48 ya 18 September hampir sama. Tapi mereka mengambil momentum yang hampir mirip. Jadi kalau di Rusia itu ada Uni Soviet, ada Revolusi Oktober, kemudian di sini ada pemberontakan PKI bulan Oktober, dan puncaknya itu G13 itu. Meskipun terjadinya 1 Oktober, kemudian namanya tetap dinamakan Gerakan 30 September. Ya. Nah, mungkin untuk membentuk dasar pengetahuan teman-teman tentang PKI, mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa sih itu PKI, Prof? Dan bagaimana PKI waktu itu bisa mengambil peran dalam perpolitikan Indonesia pada masa itu? Ya, jadi yang pertama PKI itu adalah berusaha untuk membentuk masyarakat dan pemerintah komunis. Artinya untuk menjadikan Indonesia itu sama rata sama rasa. Jadi semboyan komunis kan sama rata sama rasa. Itu yang menggoda bangsa Indonesia yang kebanyakan masih miskin waktu itu. Ya, kan enak kan sama rata sama rasa, semuanya sama-sama. Nah itu, nah kan sekali lagi. Nah tapi orang nggak tahu bagaimana rasanya sama rasa itu. Apa bisa kira-kira misalnya orang makan sama-sama kenyang, sama-sama enak, sama-sama nikmat gitu ya. Punya suami ganteng, punya istri cantik, apa mesti sama-sama bahagia? Enggak juga. Iya. Ya. Jadi bahagia itu kan letaknya di dalam hati sanubari. Ya. Nah, jadi mereka sangat materialistis. Jadi sama rasa itu dianggap sebagai buah karya dari dialektika materialisme. Ya. Jadi kan mereka ada tesis, ada antitesis, ada tesis, ada antitesis gitu. Nah.
Ya, jadi seperti yang kita ketahui di sini, Prof, gerakan G30 SPKI di sini itu ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi suatu negara yang menerapkan sistem komunis. Ya. Nah, kira-kira apakah ada hubungan antara peristiwa kesaktian Pancasila dengan pemberontakan G30 SPKI ini, Prof? Oh iya. Jadi pemberontakan G30 SPKI itu dalam rangka mewujudkan Indonesia supaya berdasar pada Marxisme. Marxisme adalah ajaran filsafat yang menjadi dasar dari komunisme. Jadi Marxisme itu adalah ajaran dari Karl Marx, seorang ahli filsafat materialisme. Jadi materialisme itu artinya dari dialektika materialisme, artinya apa? Jadi dunia itu hanya ada tesis, ada pemikiran, namanya tesis dan antitesis. Ya, kalau ada tesis baru itu mesti ada antitesis yang baru lagi. Jadi itu selalu, oleh karena itu terjadi dialektika materialisme itu sepanjang zaman. Jadi adanya alam ini adalah karena dialektika materialisme itu. Ya. Prof, di sini saya ingin bertanya, dari beberapa sumber yang sudah saya baca itu tuh alasan Presiden Soekarno itu tidak membubarkan PKI itu tuh karena tidak mau merusak konsep Nasakom gitu. Lantas apakah Presiden Soekarno ini tuh sudah memprediksi ya, Prof? Apakah akan terjadi pemberontakan PKI ini? Mestinya sebagai seorang seorang politikus, Soekarno sudah memperhitungkan. Karena apa? Soekarno sudah memberikan ideologi namanya Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme itu sejak tahun 26. Pada waktu beliau dibuang ke Ende. Nah, itu beliau sudah menulis uraian yang intinya itu bahwasanya seyogianya Indonesia itu disusun atas dasar ajaran Marxisme, Islamisme, kemudian juga nasionalisme. Mengapa demikian? Karena ini yang berjuang sejak zaman penjajahan dulu. Jadi oleh karena itu pergerakan nasional Indonesia mesti bersendikan pada 3 unsur itu. Nah, oleh karena itu, dan ini sudah dituliskan oleh Bung Karno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi pada tanggal tahun 26. Tahun 26 pada waktu beliau ada dibuang di Endeh, di Flores, ya. Dan waktu itu dibuang ya istrinya, mertuane dan sebagainya. Istrinya kan Bu Inggit Garnasi. Nah, anaknya Ratna Juwami. Nah, sementara itu kemudian terjadi debat antara tokoh-tokoh Islam. Kemudian Bung Karno itu dapat diislamkan oleh Pak Hasan. Hasan itu kiai, seorang pimpinan Persis di Bandung. Ya. Prof, seperti yang kita tahu, mungkin di kalangan generasi kami ini yang paling dikenal anak-anak tentang G30 SPKI adalah film dimana di situ itu ada penculikan dari 7 jenderal ya, Prof. Kira-kira bagaimana sih kronologi penculikan pada malam 30 September dan mengapa yang diculik itu hanya 7 jenderal saja, dan sebesar apa peran 7 jenderal tersebut sehingga mereka itu sampai diculik oleh PKI? Mohon dijelaskan. Jadi mengapa kok hanya 7 jenderal itu? Sebenarnya enggak 7 jenderal. Tapi ya di Yogyakarta itu ada Kolonel Katamso sama Letkol Sugiono. Kemudian di Semarang itu ada siapa itu?
ya. Jadi itu juga ada Pangdam juga. Nah, di Surabaya itu juga ada jenderal siapa itu, ada pokoknya pimpinan militer. Nah, mengapa demikian? Karena yang menjadi musuh PKI yang menggagalkan usaha perebutan kekuasaan PKI baik pada tahun 65 maupun 48 adalah militer. Kita tahu kalau tahun 65 itu adalah yang menggagalkan adalah Pak Harto, ya, itu selaku Pangkostrat. Jadi yang dibantu oleh Pak Sarwadi itu selaku RPKAD, komandan RPKAD. Nah, sedangkan tahun 48 itu yang musuhnya total itu adalah Siliwangi. Jadi Kodam Siliwangi yang dari Jawa Barat sana, yang kebetulan waktu itu lagi mengungsi di Yogyakarta, lagi mengungsi. Jadi dalam pengungsian menindas pemberontakan PKI di Madiun, itu kan dekat itu dengan Madiun, ya. Oke Bapak, saya di sini ingin bertanya, dalam gerakan 30 SPKI ini apakah ada dampak atau reaksi yang dilakukan oleh komunitas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya pada masa itu? Iya, jadi NU khususnya Jawa Timur itu kan nggone pondok besar. Jadi seperti itu Bu Ireng, Gontor, kemudian juga di Jombang ke utara itu mana itu? Sebelah utara Jombang itu. Mana itu? Tambak Beras itu ya besar, Gontor ya besar, Lirboyo ya besar. Mana lagi? Darul Ulum, Tebu Ireng, ya. Darul Ulum tangan Petolongan. Nah, mahasiswa saya ada yang jadi kiai di sana, yaitu yang dulu menjabat Ketua Majelis Ulama Kabupaten Jombang, ya. Kiai Dahlan Iskan, ya. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa simpatisan PKI hidup dalam instruksi nomor 32 nomor 19 tahun 1991 itu digunakan untuk melegitimasi praktik diskriminatif. Lalu juga disebutkan bahwa pada saat itu Indonesia belum mampu untuk mengelola negara majemuk secara beradab. Nah, kondisi negara seperti itu apakah yang melatar belakangi munculnya instruksi nomor 32 tahun 1981 ini? Iya. Jadi begini, karena ada instruksi itu, maka ada yang memperkirakan, ada yang menduga, ada yang menyangka bahwa Indonesia itu belum mampu mengelola pemerintahan negara yang berpancasila, ya. Tapi sebenarnya juga enggak, karena itu kan dikhianati, ya. Jadi yang namanya berkhianat itu inama amal binniyah. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau itu tidak ada ideologi komunis, ya tidak akan ada tidak akan ada pemberontakan komunis. Oleh karena itu dalam TAP MPRS nomor tahun 66 itu kemudian dilarang ajaran komunisme di Indonesia itu. Jadi karena apa? Prinsip atau inti dari ajaran komunisme adalah dialektika materialisme. Artinya bahwasanya alam atau dunia atau masyarakat itu terdiri dari dua unsur, yaitu yang selalu melakukan dialektik, melakukan hubungan bertentangan antara material dan imaterial. Material itu yang bersifat kebendaan, imaterial itu yang bersifat non kebendaan. Jadi itu kan tidak
jadi imaterial. Nah, yang bersifat kebendaan itu sudah barang tentu itu ya namanya, kalau orang kafir kan yang diakui kan yang ada aja ya, real. Nah, tapi kalau orang Muslim kan mengimani malaikat itu ya, batal malah laisal biru antawalu jakum kibala masyriqi wal maghrib walakin al biru man amana billah, beriman kepada Tuhan, wal malaikatu dan para malaikatnya, wal kitabi wal nabiyyin dan para nabinya. Iya, jadi itu lah. Tapi kalau orang komunis itu nabinya ya, kalau ndak Khrushchev ya Stalin ya. Nah, nggak mau mengakui Nabi Muhammad itu, nggak mau mengakui ya, apalagi malaikat ya, itu dianggap apa, jin setan berpelayangan itu ya. Nah, sebelumnya saya izin bertanya Prof, berdasarkan pengalaman Prof, apakah terjadinya gerakan G30 SPKI berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia? oh iya, mengapa? Jadi rencananya dalam masyarakat komunis itu adalah kehidupan komunal, yang ada itu kemudian masyarakat. Jadi masyarakat diatur komunal dengan sistem sama rata sama rasa. Jadi tidak ada pemilihan pribadi apa itu, tidak ada. Anak juga anak umum itu loh. Jadi tidak ada anak pribadi itu. Ya apa? Anak jamaah. Nah itu tidak ada anak negara. Nah itu prakteknya nanti kalau itu sudah dibentuk masyarakat sama rata sama rasa, anaknya namanya komsomol, anak negara, itu kemudian dipelihara oleh negara dan diasuh oleh negara, dan ya semuanya dicukupi oleh negara. Sekali lagi, manusia itu seperti peternakan begitu. Iya, ya. Kamu ngerti ya, peternakan itu ya. Iya. Jadi oleh karena itu apa bedanya? Tidak ada bedanya antara hewan dengan manusia. Saya itu pernah berdebat pada tahun 65 itu menjelang G13 itu lah begini. Mas guru, saya belum menjadi guru. Itu saya dicongkrok sama orang PKI begini. Napa to Mas Guru kok wong niku kudu hormat kali mboke. Ya, saya kan mesti jawab gini. Iya Pak, kita kan dilahirkan ibunya, masa dilahirkan Pak kan sejak kecil kalau sakit kita diobati, disayang, ya kemudian kalau tidak makan, ya meskipun orang tuanya itu tidak makan, ibunya tidak makan, tapi kalau anaknya makan, dah senang gitu loh. Iya, iya. Nah, alah Mas Guru, wong wedhus kayak nggak perlu dihormati orang tuanya kok. Jadi orang itu disamakan dengan kambing gitu loh. Iya. Nah, sehingga ada teman kerjaan yang ikut nimbrung di situ. Ya kowe kah wedhus apa mbokmu wong tuamu ya kok pisui ngono kok. Dimaki-maki lah. Anda bisa bayangkan, ini saya menirukan sehingga ya lancar aja. Ya, betul itu. Jadi sangat mempengaruhi mentalitas bahasa dengan iya. sama rasa. Ya pada pedusing itu. Nah, Prof, saya ingin mengulas kembali. Jadi tadi kan Prof sempat menjelaskan bahwa PKI itu sehingga bisa mendapat banyak anggota dan banyak dukungan hingga serangannya jadi sebesar itu pada tahun 65. Nah, itu berarti mereka mendekati para buruh dan para petani begitu ya, Pak? Iya. Jadi khususnya yang petani itu namanya BTI. BTI. Barisan Tani Indonesia. Lah yang wanita itu Gerwani. Gerakan Wanita Indonesia. Lah yang pemuda itu adalah pemuda rakyat.
Nah, keseniannya itu namanya Lembaga Kesenian Rakyat, ya, Lekra. Ya. Lembaga Kesenian Rakyat. Nah, kemudian ya yang dinyanyikan itu genjer-genjer gitu ya, genjer-genjer. Yang sawah pating keleler gitu. Berarti untuk mendapatkan hati para buruh dan rakyat, para buruh dan petani pada waktu itu mereka juga dilengkapi persenjataan. Apa benar begitu, Bro? Iya, memang dijanjikan oleh RRC, Republik Rakyat Cina, dengan syarat membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima itu apa? Yaitu buruh tani yang dipersenjatai. Itu akan di-drop senjata dari RC. Nah, namanya itu senjatanya cung waktu itu. Ya, ya bisa untuk mengkop mata apa itu. Ya. Ya. Berarti kesenian itu juga merupakan salah satu metode PKI buat... Iya, metode PKI. Jadi contohnya matene Gusti Allah. Jadi di Nganjuk itu dilakukan keturunan matine Gusti Allah. Kemudian juga di Kediri itu juga apa namanya Gusti Allah Mantu. Nah, terus di daerah Kertosono itu sunate malaikat Jibril. Jadi dipertanyakan waktu terjadi dialog, loh, nek jam perayangan setan gundul Lilul Banaspati itu anaknya kok akeh. Oh iya, karena malaikat itu gak sunat gitu loh. Lalu ya saya ayo ditangkapnya lodruk lakonnya sunate malaikat Jibril. Lo kan ngenyek itu. Ya. Lah orang Islam ya muring-muring di Jerumpang Bagor Nganjuk itu ada gedung kesenian mereka itu dibakar. Tapi hanya balihonya aja. Mau dibakar seluruhnya oleh aparat tidak boleh, ya. Ya. Kemudian juga membuat lubang untuk penanaman jenazah itu, ya, lubang-lubang itu. Jadi seperti di mana ya, tekan wilayah Nganjuk, daerahnya PKI itu digali lubang 20 meter kali 20 meter, nanti dipakai untuk menimbun mayatnya PKI itu. Mengapa saya ikut menggali itu waktu mahasiswa masuk pertama kali, namanya masa prabakti mahasiswa, MAPRAM. Nah, berarti pada waktu itu juga terjadi pemberantasan dalam skala besar, pemberantasan PKI dan sanak-sanak familinya. Iya, jadi ya terutama setelah terjadi G30S itu. Jadi setelah terjadi G30S itu, kemudian orang kan marah besar, umat Islam khususnya. Jadi marah besar, karena apa? Itu tahun 48 sudah terjadi. Jadi para kiai kemudian dimasukkan lubang, kemudian dimasukkan sumur, dimasukkan lubang, terus ditimbun batu gitu loh. Nah, sedangkan pada tanggal 16 Oktober tahun 65 itu juga terjadi di Cemetuk. Itu 62 orang yang diracun menyamar sebagai macak muslimat, kemudian ada ansor yang itu singgah dihampirkan itu, ternyata diracun. Jadi 62 itu meninggal, jadi dikuburkan dalam satu lubang. Itu 62.
1 jam ya Bapak. Ya. Oke, terus menurut Prof, bagaimana peran atau hal yang dapat diaplikasikan oleh kita generasi muda agar selalu mengenang sejarah tentang kesaktian Pancasila? Ya, jadi ya Pancasila itu ternyata ya sakti. Karena apa? Meskipun sudah ada pemberontakan beberapa ya, jadi ada DI, ada TII, ada K.R. Muzakar, ada Kartosuwiryo, ada K.R. Muzakar, Kartosuwiryo, ya, Daud Beureh di Aceh, ya, itu ternyata nggak bisa anu juga. Tapi juga ada pemberontakan yang sebenarnya mengingatkan, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Mengapa? Tujuannya PRRI itu memperingatkan bahwasannya menurut keputusan Kongres Majelis Ulama, Kongres Para Ulama di Palembang tahun 57, itu jangan sekali-kali bekerja sama dengan komunis. Itu pasti akan dikhianati. Karena contohnya di Rusia, di Uni Soviet, di era Cina itu juga dikhianati. Pol Pot itu korbannya 20 juta di Kamboja. Ya, jadi di RRC itu ada 50 juta. Ya, di Rusia itu ya banyak sekali. Jadi orang itu ya seperti motong kambing pada waktu korban itu loh. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kemudian kita menghindari ojo sampai memakai ajaran komunis, ajaran Marxisme itu. Ya, karena apa? Dia tidak kenal halal dan haram, tidak kenal dosa, ya, tidak kenal Tuhan, ya. Jadi ya malah kalau ada sesuatu yang tabu, yang dilarang, yang itu dicarikan cara supaya jadi halal. Jadi cara menghalalkan cara. Jadi dicarikan upaya supaya jadi halal gitu loh. Ya sebuah carane. Ya. Jadi namanya cara menghalalkan cara. Jadi kalau hukum kan ini memang asalnya haram. Nah, mencuri itu haram ya, mencuri itu haram dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini dalam ajaran Marxis atau komunis itu dicari cara supaya sesuatu itu menjadi halal. Jadi namanya cara menghalalkan cara. Ya. Berarti kita generasi muda harus mewaspadai kayak ideologi komunis yang masih ada gitu ya? Iya, jadi harus hati-hati dan harus waspada setiap gerakan dari luar. Meskipun kelihatannya modernisasi, ya. Jadi LGBT itu kan laki-laki perempuan sama saja itu loh, ya. Ya nggak bodoh sih. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, manusia itu diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan, ya, bersuub-suub, bersuku bangsa, kemudian berbangsa-bangsa, ya. Itu sudah menjadi hitoh, menjadi kodrat. Nah, tetapi yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Ya. Lah biar terakhir, ideologi komunis seperti apa yang harus kita waspadai di era modern seperti ini? Ya, ideologi komunis yang mengarah kepada
sama rata sama rasa itu tadi. Jadi enggak ada sama rata sama rasa itu. Ya sama mungkin bagiannya secara apa namanya, secara matematis sama, tapi kebahagiaan yang diperoleh dari yang diterima itu kan tidak sama kan. Jadi ada yang dikasih sedikit cukup, ada yang dikasih kaya tapi ya masih kurang aja ya. Sejak Korun ya, zamannya Korun, Firaun ya jadi sejak zaman dulu ada itu. Bahkan dalam cerita terakhir Antivi Kongso, nah itu kan mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi ada dulu Radha Krishna, ada Balamurti Krishna, sekarang ada Kansa itu. Nah, itu yang ya, bahkan dulu Bung Karno itu ya nyaris saja memperjuangkan dirinya sendiri dengan sebutan PYN, Paduka Yang Mulia. Ya. Tapi setelah ada G3 kelimpur, tidak punya kekuatan. Ya. Baik, terima kasih Profesor. Masya Allah, luar biasa ya sesi bincang kita kali ini. Mulai dari sejarah lahirnya Hari Kesaktian Pancasila hingga sejarah kelam yang menyertainya. Nah teman-teman, dari sesi bincang kita kali ini dengan Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS tadi, diharapkan kita bisa mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita. Kesaktian Pancasila berarti membuktikan bahwa Pancasila tidak bisa digantikan oleh paham apapun. Sebagai generasi muda yang berintegritas dan berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia, kita harus kritis dalam menyaring ideologi selain Pancasila. Sekian sesi bincang kita pada hari ini. Semoga kita menjadi generasi muda yang gemar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi pesan dan nasihat saya, Pancasila itu harus lebih banyak diamalkan daripada diucapkan. Jadi sedikit bicara, banyak kerja. Nah, kalau di Muhammadiyah ya semboyannya siapa menanam mengetam. Jadi menanam itu kan menanam ya, mengetam itu ya itu ngetam padi itu loh. Jadi numbuk padi untuk dijadikan beras itu. Nah, itu semboyan dari Muhammadiyah.